Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putasari. Saya berasal dari Prodi PGMI semester 6 IAIN Curup. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang memahami makna mengerjakan matematika. Yang pertama itu adalah soal cerita. Soal cerita biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mempelajari pecahan masalah matematika. Adapun yang dimaksud dengan soal cerita matematika adalah soal-soal matematika yang dinyatakan dalam kalimat-kalimat bentuk cerita yang perlu diterjemahkan menjadi kalimat matematika atau persamaan matematika. Soal cerita biasanya menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat sehari-hari. Selain itu, soal cerita matematika disajikan dalam bentuk cerita dan rangkaian kalimat sederhana dan bermakna. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan benar diperlukan kemampuan awal. Yang pertama adalah kemampuan membaca soal. Yang kedua, kemampuan membuat model matematika. Yang ketiga, kemampuan melakukan perhitungan. Dan yang keempat, kemampuan menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal. Dan yang kelima, kemampuan menulis jawaban akhir yang tepat. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menyelesaikan soal cerita matematika dengan menggunakan tahapan analisis kesalahan Neumann. Metode analisis kesalahan Neumann diperkenalkan pertama kali pada tahun 1997 oleh Anne Neumann, seorang guru bidang studi matematika di Australia. Dalam metode ini, dia menyarankan 5 kegiatan yang spesifik sebagai suatu yang sangat krusial untuk membantu menemukan di mana kesalahan yang terjadi pada pekerjaan siswa. Ketika menyelesaikan suatu masalah berbentuk soal cerita, dia meminta siswa mengerjakan 5 kegiatan berikut sewaktu mengerjakan permasalahan tersebut. Yang pertama adalah membaca masalah atau reading, yang kedua memahami masalah atau comprehension, dan yang ketiga transformasi masalah, yang keempat keterampilan proses, yang kelima penulisan jawaban. Selanjutnya yaitu tinjauan umum tentang letak kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Menurut Polya, letak kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita dikategorikan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, kesalahan dalam memahami masalah, yang kedua, kesalahan dalam melaksanakan rencana, yang ketiga, kesalahan dalam memilih atau merancang solusinya, dan yang keempat itu adalah kesalahan dalam mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya yaitu merancang dan memilih tugas yang efektif. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Yang kedua, pemilih sumber belajar atau media pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan dan pengorganisasi materi ajar. Yang keempat, mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Yang kelima, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Dan yang keenam, menentukan alat atau bahkan sumber yang digunakan. Dan yang terakhir itu adalah skenario atau kegiatan pembelajaran. Dan poin terakhir yaitu mengembangkan strategi pemecahan soal, mengajar tentang pemecahan soal matematika. Nah, matematika memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Sebagian besar permasalahan manusia dalam kehidupannya menggunakan ilmu matematika sebagai alat pemecahannya. Dalam Bonaparte dan kawan-kawan pada tahun 2014 itu menyebutkan bahwa pemecahan masalah atau problem solving menjadi ekspektasi utama dalam ilmu matematika. Selain itu, Liljedal, Santoso, Trigo, Malaspina, dan Bruder pada tahun 2016 itu menjelaskan bahwa pemecahan masalah matematika telah menjadi perhatian baik dalam pengajaran maupun pembelajaran matematika. Penelitian terkait pemecahan masalah matematika berkembang dengan pesat pada abad ke-20. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jabarkan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.